warahmatullahi wabarakatuh. Baik lagi bersama saya Sergio Mati dan para teman-teman seperjuangan saya. Ada Sekjen PWI Cepri Riu dan masih sebagai. Alhamdulillah masih di tengah kondisi pandemi. Tetap terus ingat pesan ibu. Apa aja Mas Sekjen? Yang pertama ulah hilap nganggo masker Nah. kami keluar rumah teh. Bukan dua mangga Kedua, rajin cuci tangan, dipakai sabun dah di air mengalir. Bari jeung tidak jak dahar gitu naon. Orang rajin cuci tangan, terus menjaga jarak itu penting. Dan hari ini musik PWI kedatangan tukang main bola unggul. Dua lalakon ieu. Jago lumpat. Jago lumpat. Hari di kita mah jago lumpat teu kuat najong. Kuat najong teu kuat lumpat. Nah, mari kita perkenalkan diri Mang Ejen mangga. Oke, yang pertama mungkin Tidak asing dan tidak asing. Dari orang asing, orang Sukabumi asli. Sabelahna Om Gio tak? Salah belahna Om Gio. Diperkenalkan Mangga. Pak Asep atau Lalakona biasanya sok ditukar. Iya berarti jahat ya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sofian. Pasti ada udah tahu ya nama saya belakangnya. Kalau Muhammad Sofian pasti nggak pernah yang tahu, tapi belakang pasti tahu. Ya, tadi di luar dibahas. Ya, jadi ya saya sebutin lah saya Asep Gajah. Terbongkar sudah. Jadi ya hiji-hijina di dunia gajah lu bisa main bal. Mang Asep teh. Ya, kebetulan saya di Asosiasi Futsal ya menjabat komisi eksekutif di bidang tim daerah itu pembinaan pemain. Walah, Sekaligus Kang Asep ini tiap harinya ada di Spora ya Kang ya? Di Spora. Di Spora itu sebagai apa Kang? Kasih peningkatan prestasi olahraga. Wih, Jadi cocok. Masuk di uploadnya Nah, cocok. sabelahna Kang Asep teh. Nu rada kagak ieu saya pikir. lalakon teh. Lalakon teh tadi kan pakai jas nih. Saya mah aya jas hujan. Jas sekarang keren ge ya. Beliau mangga. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Mohendra, sarjana ekonomi. Kalau di persepakbolakan Sukabumi atau Perputsalan Kota Sukabumi, saya lebih cenderung dipanggil Om Hendra. Om Hendra. Om Hendra teh. Om Her. Ya, kebetulan saya anggota dewan dari fraksi P3 di Komisi 3. Komisi 3. Bidangi keolahragaan ini. Waduh, ieu mah sinergitas teh ya. Legislatif Jeung eksekutif. jeung eksekutif duet maut di Duet maut. futsal. Oh, dan ketua itu jadi ketua hari ini tuh. Insya Allah saya udah dilantik kemarin dan udah terbentuk Asosiasi Futsal Kota Sukabumi. Kebetulan dilantiknya oleh Asosiasi Futsal Provinsi dan disaksikan oleh Pak Wali kemarin melantik kita. Kebetulan saya ketua Asosiasi Futsal Kota Sukabumi. Alhamdulillah. Tapi cocok pisan ya. Pengusaha futsal terus jadi ketua futsal. Jadi temengkol dan Fokus, fokus. Soalnya beliau teh dulu pernah salah satu mantan pemain ya. Iya, tukang main bal oge ieu. Dari mana Kang dulu teh? Ya, saya dari tahun 1985 sampai 1988 itu di Semen Padang. Wih, garis tabah heula. Iya, siap. Di musik hari ini ngumpul asik bareng PWI Kota Sukabumi. Hari ini tuh ada dua tokoh perputsalan di Kota Sukabumi yang katanya sudah dibentuk si futsal ieu teh menjadi sebuah lembaga atau organisasi di bawah naungan berarti Pemprov Jabar. Pemprov Jabar. Nah, hari ini berbicara pandeminya tuh saran Pak Asep. Ya. Nah, di saat pandemi hari ini tuh si perputsalan kegiatannya jadi Masih tetap berjalan. Apa aja? Kebetulan kami sama seizin ketua lagi mempersiapkan tim kota. Ya, kita tetap berjalan karena emang pandemi ini sungguh luar biasa. Iya, termasuk kan liga oke di akhirnya dihentikan. Tapi kalau kita berhenti total, kota-kota lain lebih siap. Oh. Makanya kita koordinasi. Yang penting para pemain, para pelatih sama pengurus itu jaga protokol jarak. kesehatannya Pak. Ya, jadi kita tetap berjalan. Kita latihan di 1 minggu. Di satu minggu tetap kegiatan berjalan, rutin ya. tetap diselenggarakan di Garuda Futsal. Sudah terbentuk atlet futsal Kota Sukabumi. Masih tahap seleksi. Oh. Masih tahap Ah, Jen cocok. Ini aik miluan seleksi. Cocok. Atlet futsal, Jen. Oh, si garis. Atlet iya mah kita. Wah, haus. Cocok. Jago lupa saya tahu. Lupa tina masalah saya tahu. Nah, tuh, mangga programnya si Afkot. Asosiasi Futsal Kota Sukabumi. Oh. rada tanggal ya. Afkot. Jadi kudu rada make ida gombel gunain Afkot. Nah, program ke depan itu dikaitkan dengan masa pandemi hari ini kan.
seperti apa menyiasatinya teman-teman di Afcon? Jadi seperti ini, untuk perputsalan Kota Sukabumi ini, khususnya tim Porda kita yang lagi kita persiapkan ini, Pak Wali Kota waktu kita dilantik kemarin itu menitip pesan dan target sekaligus. Jadi jangan sampai futsal itu hanya lolos aja di Porda. Ini mah emas mungkin. Iya, sekali-kali kita mendapat medali. Katanya. Nah, beliau menargetkan kita dan target kita pun di futsal Kota Sukabumi itu mendapat medali emas. Makanya kita membentuk tim futsal Porda Kota Sukabumi ini udah jauh-jauh hari. Alhamdulillah sekarang itu sudah terbentuk kerangka tim. Nah, kerangka tim. Bisa dijelaskan? Nah, kerangka tim itu terakhir kita ngundang tim dari Bandung kemarin nih. Buat tanding gitu tuh. Uji tanding. Uji tanding. Dan ternyata semangat tim Porda kita luar biasa. Luar biasa. Saya juga kaget lihatnya. Yang tadinya saya pesimis melihat materi kita tim hari ini ya. Kemarin itu karena waktu seleksi pertama tim Porda kita itu kalau kita mengandalkan tim ini untuk lolos aja susah. Pada waktu itu tuh. Ya, pada waktu itu. Seleksi ya. Nah, seiring dengan jalannya waktu, genjotan pelatih, sentuhan tangan pelatih, ada satu lagi pelatih kita. Kebetulan pelatih kita belum ada lisensi ya, itu ya. Udah nasional Pak Jurai. Oh, udah. Nah, alhamdulillah jadi kita tidak usah mengambil pelatih dari luar. Berarti lokal semua tuh ya. Lokal semua. Dan kemarin itu saya di luar dugaan terkagum dengan waktu hanya 2 bulan ya. Setelah kita pelantikan, setelah kita pelantikan, kita langsung hari itu juga kita rapat membentuk tim Porda. Besoknya langsung seleksi, dapatlah kerangka tim. Nah, dan beberapa kali uji coba ada kalah ya, 3 pertama kita kalah. Karena belum ada sentuhan teknik dan taktik oleh pelatih, dan seiring jalannya waktu udah ada sentuhan. Kaget saya, tim sekelas Bandung aja yang kita datangin, tim yang kemarin itu bukan sembarangan, tim gabungan dari kota-kota yang lain. Dream Team Nala. Ya, ada dari Tasik, ada dari Ciamis, ada dari Cimahi kemarin itu. Nah, mereka diwadahin oleh klub Dalka namanya. Dalka itu klub dalam kaum. Bandung. Bandung. Nah, yang melahirkan notabene seperti pemain timnas Andreo. Nah, itu anak Dalka. Terus Omen, Sandi Omen, Wahyu Wisnu. Pemain nasional unggul yang melahirkan itu. Menang kita kemarin. Luar biasa. Nah, menang kita itu dengan bukan 1-0, 2-0, 3-1 gitu. Telak gitu. Kalau di futsal udah telak gitu. Soalnya untuk di futsal mencetak 1 gol juga sulit. Kangelnya karena ruangan yang sempit. Nah, gawangnya juga kecil. Kalau kipernya kayak saya. Nah, kalau kipernya kayak Bapak ini udah susah itu. Gimana tinggal sare itu cuma bisa liwat Tutup gawang. Nah, berarti hasil pertandingan uji tanding lawan Bandung yang Dalka tadi, berarti ada sebuah rasa optimisme dari teman-teman. Betul. Untuk persiapan ke Porda nanti. Betul. Kapan Porda kira-kiranya? Porda, kalau Porda itu tahun 2022, cuman kita harus melalui babak kualifikasi kan. Ada kualifikasi. Babak kualifikasi di bulan Juni-Juli. Tahun ini Kang. Tahun sekarang. Waduh. Kenapa kita jauh-jauh Berarti hari? penentuan ya, harus masuk lolos seleksi. 2 besar masuk langsung ke Porda. Berarti orang Sukabumi bisa minatnya dibuka nggak? Untuk seleksi masih dibuka nggak? Kalau seleksi masih dibuka. Masih dibuka. Nah, teman-teman yang Maret. beki futsal, di Garuda Futsal berarti ya tiap hari Sabtu. Gitu untuk usia sabrang. Nah, besi nafas saya ya. Nah, si Garis bisa miluan tuh. Jadi kalau di Porda itu kelahiran 2001. Riris, Bayana. Cocok ya. Bayana, Haji bisa miluan. Bisa 17 tahun. Iya, di luar itu. Jadi Di luar lapangan. kebetulan kita mau ikut 2 kategori, ada putra ada putri. Oh. Nah, putri kita baru sekarang insya Allah ikut. Nah, Riz cocok yang putri weh. Tinggal pakai rok. Pakai rok itu putri ini. Karena perjalanan futsal luar biasa. Saya dengan baru kenal Pak Hendra dari sepak bola, tapi 2010 kita pertama ikut futsal, kita baru membahukan. Jadi kemarin waktu pelantikan Pak Ketua sampai bilang begini, Pak,
Sukabumi tidak ada asosiasinya tapi lolos terus. Oh. Apalagi sekarang Sedangkan juga apa, kota ya? kabupaten lain yang punya asosiasi Tidak tidak lolos. Ya makanya mereka apresiasi, kita ngobrol sama itu 6 tahun kan kita prosesnya sama Pak Hendra. Sampai lahirna Asosiasi. asosiasi. Awalnya kan masing-masing ini. Nah, ketua. Ya. Kenapa bisa sampai bersatu? Bersinergi Nah, gitu. jadi kronologisnya seperti ini, Kangnya. Kita itu berjuang itu udah kalau dibilang puluhan tahun udah dari 2010 ya. Nah, Luar biasa. tepatnya gencarnya dari 6 tahun yang ke belakang itu kita udah mendorong untuk supaya kita di kepengurusan asosiasi futsal dikukuhkan gitu. Kita mendorong, tapi ada beberapa kendala yang kita juga nggak mau buka di sini. Iya. Jadi bukan aku di imah. Tong di warung. Jadi udah 6 tahun nih kita ininya, dari pertama saya bikin futsal, gor futsal 3-3 dulu. Bilang-bilang Bilang-bilang itu. Nah itu udah ada wacananya kita untuk supaya Asosiasi Futsal Kota Sukabumi terbentuk, tapi ada kendala. Bahkan sempat mengantarkan ke nasional juga ya? Iya, Nah, ya. jadi belum adanya Asosiasi Asosiasi. Futsal Kota Sukabumi ini, jauh sebelumnya Futsal Kota Sukabumi ini udah berprestasi. Wow. Mudah-mudahan atau sekarang Dan mau Asko dikasih itu ya. langsung gawe gitu nya ketika iya. beres dilantik, terbukti kan sekarang tim Pordanya kerangkanya sudah terbentuk dan di uji tandingnya bisa menghasilkan sesuatu tadi pesimis, ketuanya sendiri akhirnya optimis. Lain Mas Unggul mungkin udah tokot lagi abangnya di bawah. Jadi tambahan satu lagi, Kota Sukabumi itu berkat sinergi kita antar klub. Saya apresiasi ke Pak Asep ya, dengan gigihnya membentuk futsal Kota Sukabumi ini dengan berbagai klubnya kita rangsang. Alhamdulillah Sukabumi itu tidak kalah dengan Daerah lain, ya. dengan Malaysia lah notabene. Wih. Kalau Indonesia mah kita Sukabumi udah Wani saingan juara. lah, wanian gitu nya tuh ya. Udah juara. Hmm. Futsal Kota Sukabumi itu juara internasional loh. Aduh. My futsal hadiahnya juga nggak tanggung-tanggung 150 juta kita dapat. Pantes atuh dah tadi ketua kan ngobrol. Kang Asep itu dengan gigi itu kan teu jauh tina sangu gitu. Aduh kuat gitu ya. Jadi gigi dia. Eh. Itu mah can asak gigi. Eh, Kamu ini mah- gimana asak? Oh, asak ya mah gigi Abang bisa. Edan pokoknya awalnya. Maka lajeng Kang Hendra Kang Asep Ya. targetnya sendiri sebagai pelatih nih. Potensi futsal di Kota Sukabumi seperti apa sih? Saya pribadi seorang pelatih sebetulnya potensi kita banyak Pak. Cuman kita terus terang terkendala di masalah lisensi. Karena lisensi itu luar biasa harganya kan. Nah, ya ketua iya ya nama marinanya ngurus Nah, lisensi. itu kan kebetulan saya sama rekanan di Polda itu lisensinya masih nasional. Oh, Nah, sedangkan nanti di Polda itu harus ada levelnya AFC. Oh, Asia teh AFC teh. Nanti di bulan Februari insya Allah saya sama pelatih ke nanti Kop Jurek, Hmm. insya Allah kita mau berangkat ke sana mau Mau naik lisensi. nambahan ilmu lah kan. Iya, gitu. Iya, mudah-mudahan sih lancar. Kota Sukabumi kudu geus boga lisensi Iya, AFC iya. gitu nya. Melihat dari potensi Nah, kan. potensinya apalagi cek Luar ketua biasa. tadi geus juara lagi internasional. Hadiahnya 150 juta nya. Dengan gigihna deui teh ya di sanguan. Di UM. Berarti target ke depan itu di Apa? asosiasi ini bakal naikkan si tingkat pelatih itu selain menargetkan prestasi tadi di Iya, prestasi di kita fokus sekarang ke perangkat dulu. Perangkat dulu ya. Perangkat dulu itu ada wasit. Hmm. Nah, kita wasit harus berlisensi internasional juga. Minimal berapa orang tuh? Ini Dalam asosiasi satu kita. perangkatnya itu. Kita yang sudah ada 10-an ada. Ya. Ada Sudah 10-an. berlisensi. Ya. Udah Wih, berlisensi. hebatnya. Jadi kalau PWI nanti mau ada turnamen, jangan repot-repot. Kita nyari wasit dari luar. Oh, siap. Wasit dari Sukabumi udah Udah ada, ada. udah ini Siap. gitu. Keren itu. Nanti sinergitas ejeng media. Pasti. Saya juga sama ada lisensi juga kan. Lisensi apa itu? Lisensi mitoha ya waduh. Jadi ku mitoha masih lisensi atau kemana wae bebas gitu. Nah, dari wasit itu baru kita ke pelatih. Nah, pelatih seperti Pak Asep tadi bilang, untuk melatih sekelas Porda harus lisensi AFC. AFC. Alhamdulillah nanti bulan Februari kita akan kirim Pak Asep sama Coach Jurek Untuk berangkat. untuk berangkat menuntut ilmu supaya bisa mendampingi tim Porda kita ini. Wih. Kemana itu?
Di Bandung. Di Bandung. Oh, di Bandung. Bandung. Saat ini Coach Asep dan Coach Jurek tuh lisensinya berarti lisensi PSSI Nasional ya. nasional. Nah, Berapa Luar biasa. berapa lama sih tahapan Kang mendapatkan lisensi nasional itu hingga harus bisa Ke ke FC. internasional itu? Kalau idealnya 2 tahun kan. 2 tahun. 2 tahun. Dan biayanya kalau boleh tahu bisa teman-teman yang di luar sana pengen punya lisensi Ya kalau biaya lumayan juga kan ya. Kemarin saya nasional hampir 3,5. 3,5 miliar. 3,5 juta. Oh, bisa. gigi teh ya. Kalau yang AFC-nya 2 kali lipat kan, hampir 7 juta. Tak mahal lisensi itu jadi Karena, iya. mau nyewa wasit, nyewa pelatih, ulah Wajar. jirakeun. Wajar mayar wasit Wajar. mahal, lisensi lagi mahal. Lamun wasit sabaraha Kang? Kalau wasit agak murah, agak ringan. Kalau wasit antara 1,5 sampai 2 jutaan. Anger we rupiahnya. Target ke depan nih yang dekat ini ketua dari Jadi, teman-teman asosiasi. dari teman-teman asosiasi kita fokus ke targetnya emas dulu. Emas tetap itu Emas target Porda utama. dulu. Terus kita juga punya anak-anak didikan kita juga, didikan Pak Asep juga, didikan kita juga. Ada dulu Coach Bonsu Asibuan, dia memegang klub Liga Futsal Indonesia dan tim nasional futsal juga. Tapi sayangnya beliau almarhum kemarin. Jadi kita nggak bisa, tadinya kita akan perbantukan ke kita, tapi Allah berkehendak lain. Nah, alhamdulillah saya beserta Pak Asep memanggil pemain kan. Memanggil pemain itu ada pemain keturunan Sukabumi, 8 orang ikut Liga Indonesia. Wih dih, Nah, itu. Jadi ditarik ke tim Pordana si Sukabumi. untuk nggak bisa membela, untuk Menelurkan Nah, ilmuna. ilmunya, iya. gitu. Berarti nyaan dia mah ya. Gitu. Memotivasi adik-adiknya kan. Adik-adik. Ada yang Bahwa bermain futsal itu kalau serius dan profesional menghasilkan maksudnya gitu tadi. Dan coach Asep Gajair ada tegenangan di benak Asep Gajair. Ampun ada cekakan gitu. Katanya kan dulu pernah nih termasuk kurang kalihna Om Gio ya menjadi anak didiknya. Resep di usia dini hari ini tuh seperti apa sih Kang Asep? masa pandemi Peminatnya. ini. Oh, Iya, peminatnya kalau peminatnya. pemuda akademi alhamdulillah kan. Masih tetap jalan. Masih tetap jalan, cuma masa pandemi untuk usia dini karena izin orang tua tetap. Jadi kayak usia 10 ke bawah kita off dulu kan. Diopkan dulu. Ya, karena kita tetap si anaknya antusias, tapi kalau orang tua tidak mengizinkan Iya, kita juga tidak egois. Tapi tetap kalau- badan didikan ini akan bersinergi dengan tim Polda nanti ke depannya badannya Insya Allah, bibit-bibit ini. karena di kita juga ada Liga Asosiasi Futsal Indonesia. Di Itu Sukabumi, di seluruh Indonesia. oh, kan? seluruh Indonesia. Nanti ada Grand Championnya, juara-juara kemarin tahun kemarin, alhamdulillah anak didik saya yang masuk Akademi Futsal Sukabumi. Cuma untuk tahun sekarang kan nggak ada pandemi, Iya. jadi Grand Champion ditiadakan. Tidak. Turnamen tetap berjalan internal, tapi nggak ada kelanjutannya. Oh, karena tadi pandemi. Karena pandemi, ya. iya. Karena kan Nah, ini- kalau pertanyaan terakhir nih. Ya. Kota Sukabumi sendiri punya klub nggak tuh yang akan bertanding atau ikut turnamen liga utamanya Indonesia? Kalau untuk Sukabumi punya klub banyak. Banyak. Iya. SSB itu ya? Bukan Apa? klub. Klub ya? Klub. Contohnya misalnya Peparmi yang mewakili Sukabumi yang menjuarai turnamen internasional itu. Dan itu pemainnya sekarang 8 orang di liga itu. Yang dibantu ditarik Dibantu ke sini. sama kita ditarik ke Sukabumi untuk menuntaskan ilmunya ke adik-adik mereka nanti pas hari hanya. Nah, untuk klub Sukabumi ini banyak klub, tapi untuk yang mau masuk ke liga itu belum. Oh, Itu belum. harus melalui tahap. Yang Tahapan, pertama Linus dulu, lolos Linus baru bisa Bisa masuk main di liga. liga. Nah, ada jalan pintasnya. Kalau Sukabumi mau maju olahraganya, baik futsal, baik sepak bola, jalan pintasnya ada beli klub. Oh. Siga ieu teh saya teh meuli MU, Manchester City kan Iya. akhirnya jadi boga klub gitu kan. Ya, gitu. Nah, berarti kalau punten futsal dan Sepak sepak bola itu kan berbeda. Nah, kalau asosiasinya sendiri aya sinergi tuh. Ketika pemain futsal diambil ke pemain PSSI lah, PSSI kota Ya. ataupun pemain kota yang punya potensi di futsal barter lah istilahnya. Sebetulnya ada dilema juga kan, tapi sebelum kita ngambil, kita ke Manchester Porda, contohnya kita buat komitmen. Iya.
ada beberapa yang ikut sepak bola, ikut ke futsal. Cuma saya komitmen dari awal, kalau kalian mau ikut futsal, mangga. Tapi kalau bercabang ya udah jangan. Harus memilih. Harus memilih. Fokus ke Iya. futsal. Apa yang membedakan futsal dan mengbal? Sepak bola. Nah, sepak bola tadi. Ya, Sehingga harus ada komitmen antara arek main bola atau arek futsal. Ada Ya. serokannya bola-bola. karena di BK juga kebetulan bersamaan waktunya di bulan Juni Juli. Oh, pordanya teh. BK-nya, BK di pas futsalnya, jadi pas pordanya juga, itu kan berbarengan juga kan. Oh. Sebetulnya dari pihak pusat itu tidak melarang mangga wae, cuma nanti kan ribetnya di kita. Oh, Di iya. mana kita lagi butuh, Itu bermain bola. gitu. Nah, Betul. kadang kan si pemain juga jadi galau juga kan. Hmm. Ketika dia futsal, suka ada bilang, anak tuh main bolanya, orang mau main bola kieu. Lagi main bola sama, futsal. Jadi dia Galau. galau. Berarti itu Kita- kada jauh nih jeung bihun artinya si futsal aja. Pambelit. Jadi dari awal kita sudah komitmen mau milih yang mana gitu kan. Oh, biar mereka lebih fokus. Iya, lebih fokus gitu. Oke, Om Gio. Oke, mudah-mudahan ya, dengan lahirnya AFCOT di Kota Sukabumi, prestasi yang diinginkan baik itu untuk warga Kota Sukabumi maupun kepala daerah sendiri meraih emas, insya Allah Iya, terwujud. bisa Apalagi kan terwujud. ketua Apalagi AFCOT diisi ini, profesional Nah, hukum hari nah, ini, sinergitas antara ditambah beliau ini legislatif. telah menyediakan fasilitas olahraga. Iya. Dengan adanya Garuda Sport Garden ya, Iya. itu sudah center itu sudah ada lapangan standar nasional. Ya, dan satu-satunya di kota yang standar internasional katanya Di Iya. di Garuda katanya. Di Garuda itu Kota Madia Kabupaten cuman baru ada kita. Jadi sudah terbiasa nanti Itu sering kedepannya. dipakai turnamen-turnamen futsal. Ya kemarin dapat saya kebetulan ditelepon oleh coachnya yang megang PON Futsal Jabar. Nanti TC-nya mau di kita. Wih, Jadi tuan rumah teh judulnya. bisa mau ilmu, bisa mau ilmu enggak? Bisa ditolong ke TCNA gitu. Ya oke. Atau mohon Ketua Pak Muhendra dan Kang Asep Gajah atau Sumping di PW Kota Sukabumi tetap berjalin sinergitas dan silaturahmi dengan PW Kota Sukabumi. Saya Sergio Mati izin pamit. Saya Cakririm. Dan saya sebagai tetap di musik kumpul asik bareng Bareng PW Kota PW Sukabumi yang Kota bakal Sukabumi. ngawangkung jeung sawe bebas di sini. Selama hirup can manfaat minimal teu ngarugikeun. Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga.